Mereka bilang, janin yang hilang mendadak itu karena masalah medis, atau sekedar rahim yang lemah. Tapi bagaimana jika nyawa yang belum lahir itu sebenarnya sedang ditukar dengan tumpukan uang di brankas suami mereka? Malam ini, angin desa berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan anyir darah dan kemenyan. Bidan Ningsih merasakan firasat buruk yang merayap di tengkuknya. Sudah 3 kali dalam sebulan ini, ia dipanggil di tengah malam buta untuk sebuah kasus yang sama sekali tak masuk akal. Perut ibu hamil yang tadinya membesar dan siap melahirkan, tiba-tiba kempes dalam semalam tanpa ada setetes pun darah atau jejak kelahiran. Di kliniknya yang sepi, ditemani nyala lampu teplok yang bergetar tertiup angin malam yang menyusup lewat celah jendela, Ningsih membuka kembali catatan-catatan medis lamanya. Jarinya gemetar menyusuri nama-nama pasien yang kehilangan bayi mereka secara misterius. Semuanya memiliki kesamaan yang mengerikan. Kandungan mereka selalu sehat, detak jantung janin terdengar kuat hanya beberapa jam sebelum kejadian, dan usia kandungan selalu berada di atas 7 bulan. Usia di mana sebuah nyawa sudah sepenuhnya terikat pada tubuh kecil di dalam rahim. Ningsih menyadari bahwa ini bukanlah penyakit menular, bukan pula kutukan biasa. Ada sebuah pola yang sangat rapi, terlalu rapi untuk sekadar kebetulan yang tragis. Namun, kengerian sejati bukanlah pada perut yang tiba-tiba kempes, melainkan pada apa yang terjadi keesokan paginya. Ningsih mulai mengamati sebuah korelasi yang membuat darahnya berdesir dingin. Setiap kali seorang istri meraung meratapi janinnya yang hilang, keesokan harinya, sang suami akan pulang dengan senyum yang disembunyikan rapat-rapat. Mereka tiba-tiba mampu membeli tanah berhektar-hektar, melunasi hutang menumpuk, atau memborong ternak tanpa sumber uang yang jelas. Tak ada raut kesedihan di wajah para suami itu. Yang ada hanyalah kilau keserakahan di mata mereka. Sebuah kepuasan gelap setelah melakukan transaksi paling berdosa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Semakin dalam ia menggali, semakin kelam kenyataan yang ia temukan. Ningsih mulai menyusun kepingan-kepingan informasi itu di dinding kliniknya. Ia menghubungkan tanggal kehilangan janin dengan catatan transaksi tanah di balai desa. Benang merah itu membentuk sebuah jaring laba-laba yang menakutkan, berpusat pada sebuah rahasia kelam yang dipelihara oleh para lelaki di desa ini. Pesugihan tukar janin. Sebuah ritual kuno yang sangat terlarang, di mana darah daging sendiri ditumbalkan kepada iblis demi kekayaan instan. Para suami itu secara sadar menukar nyawa anak mereka yang belum lahir, membiarkan rahim istri mereka dijarah oleh kegelapan. Suatu malam, tepat saat bulan bersembunyi di balik awan hitam pekat, kepanikan kembali melanda. Korban keempat, kali ini menimpa salah satu tetangga terdekat kliniknya. Ningsih berlari menembus udara malam yang menusuk tulang, membawa tas medisnya yang terasa semakin berat. Dari kejauhan, ia tidak mendengar jeritan histeris, melainkan suara tangisan bisu yang tertahan, sebuah keputusasaan yang terlalu dalam untuk disuarakan. Udara di sekitar rumah gubuk itu terasa sangat menyesakan, seolah oksigen telah digantikan oleh hawa kematian yang pekat. Ningsih tahu ia sudah terlambat, namun langkahnya tak bisa berhenti. Ketika Ningsih tiba di teras rumah tersebut, ia melihat sang suami sedang berdiri membelakangi pintu kamar istrinya yang tengah sekarat dalam duka. Di tangannya, pria itu menggenggam sebongkah perhiasan emas yang entah dari mana asalnya. Saat pria itu menoleh, Ningsih bersumpah ia tidak melihat tatapan seorang manusia, melainkan tatapan iblis yang sedang berpesta pora di atas penderitaan keluarganya sendiri. Senyum tipis yang tersungging di bibir pria itu membuat Ningsih mual. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Hanya ada kepuasan absolut dari jiwa yang telah sepenuhnya membusuk dimakan keserakahan. Rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut perlahan menguasai akal sehat Ningsih. Ia tidak bisa diam saja membiarkan bayi-bayi tak berdosa ini terus menjadi tumbal. Malam berikutnya, ketika desa telah lelap dalam keheningan yang mati, Ningsih memutuskan untuk mengikuti salah satu suami pasiennya yang menunjukkan gelagat mencurigakan. Pria itu berjalan mengendap-endap meninggalkan desa, menuju ke arah hutan larangan. Sebuah kawasan yang dihindari oleh semua warga desa, tempat di mana pohon-pohon besar berdiri, seperti raksasa penjaga rahasia kelam. Ningsih menelan ludahnya, memaksa kaki-kakinya yang gemetar untuk terus melangkah memasuki kegelapan. Udara malam di dalam hutan larangan itu terasa sangat berat,
seolah setiap tarikan napas dipenuhi oleh debu kematian. Suara burung hantu terdengar seperti rintihan pilu dari alam gaib. Ningsih terus menyelinap dari satu bayangan pohon ke bayangan pohon lainnya, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Kabut tebal merayap di atas tanah basah, menyembunyikan akar-akar pohon yang seolah siap menjerap kakinya kapan saja. Di kejauhan, pria yang diikutinya mulai menyalakan sebuah obor kecil. Cahaya apinya menari-nari dalam kegelapan, memandu jalan menuju pusat kejahatan yang selama ini merenggut nyawa bayi-bayi di desanya. Di ujung jalan setapak, tersembunyi di balik rimbunnya semak berduri, terdapat sebuah gua tua yang dijuluki mulut neraka oleh leluhur desa. Bau busuk bangkai bercampur kemenyan langsung menyengat hidung Ningsih, membuatnya hampir memuntahkan isi perutnya. Dari tempat persembunyiannya di balik bongkahan batu berlumut, Ningsih melihat pria itu berlutut di tanah yang kotor. Di depannya berserakan sesajen kembang 7 rupa, darah ayam hitam, dan sebuah boneka kecil yang dibungkus kain kafan. Ritual kotor itu baru saja dimulai, dan Ningsih menjadi saksi bisu dari kekejian yang tak terbayangkan oleh akal sehat. Tiba-tiba, suhu udara merosot drastis hingga menembus tulang sumsum. Api obor meredup menjadi warna biru pucat, dan asap kemenyan menebal membentuk pusaran di udara. Dari dalam kegelapan gua yang paling pekat, muncul sebuah bayangan raksasa. Bentuknya tak beraturan, besar, hitam kelam, dan memancarkan aura kejahatan murni yang membuat jantung Ningsih seakan berhenti berdetak. Entitas itu tidak bersuara, namun kehadirannya mengguncang setiap atom di ruangan itu. Pria yang berlutut tadi mengangkat wajahnya, menyatukan kedua tangannya, memohon kekayaan sambil merapalkan mantra terlarang yang menumbalkan nyawa dagingnya sendiri. Entitas gelap itu merentangkan tangannya yang berupa asap hitam pekat, menyentuh boneka kafan yang melambangkan janin tak berdosa. Saat sentuhan itu terjadi, terdengar suara tangisan bayi yang menggema sangat keras, memantul di dinding-dinding gua. Tangisan gaib yang menyayat hati. Tangisan dari jiwa kecil yang diseret paksa menuju alam penderitaan tanpa akhir. Sebagai gantinya, hujan koin emas dan uang kertas secara ajaib berjatuhan di pangkuan sang pria. Di tengah kengerian yang memuncak itu, Ningsih melangkah mundur tanpa sadar. Kaki gemetarnya menginjak sebuah ranting kering, menghasilkan bunyi patahan yang sangat nyaring di tengah keheningan. Suara tangisan bayi seketika terhenti. Entitas kegelapan dan pria itu menoleh perlahan ke arah bongkahan batu tempat Ningsih bersembunyi. Menyadari nyawanya terancam, Ningsih berbalik dan berlari sekuat tenaga. Ia menerobos semak berduri, tak memperdulikan seragam bidannya yang robek dan kulitnya yang berdarah. Kegelapan hutan seolah hidup, akar-akar pohon menjalar, mencoba menjegal kakinya. Dan bisikan-bisikan gaib berdengung di telinganya. Ningsih terus berlari tanpa berani menoleh ke belakang. Napasnya memburu, paru-parunya serasa terbakar. Ia sadar, kini bukan hanya rahasia kelam desa itu yang ia ketahui, tapi nyawanya sendirilah yang menjadi taruhan berikutnya. Berhari-hari setelah malam jahanam itu, Ningsih mengurung diri di dalam kliniknya. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Setiap kali memejamkan mata, bayangan iblis raksasa dan tangisan bayi gaib itu terus menghantuinya. Kesunyian desa tak lagi terasa damai, melainkan sebuah ancaman yang siap mencekiknya kapan saja. Dari balik jendela kliniknya, Ningsih mulai melihat bayangan-bayangan gelap yang selalu mengawasinya setiap malam. Para suami di desa itu mulai menatapnya dengan pandangan dingin dan curiga. Ningsih menyadari bahwa seluruh desa ini telah terinfeksi oleh keserakahan. Mereka semua saling melindungi rahasia busuk pesugihan tersebut, dan dirinya kini adalah ancaman bagi mereka. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut demi keselamatan jiwanya. Pagi ini, ketika Ningsih akan meninggalkan kliniknya, tiba-tiba pintu kliniknya kembali diketuk. Seorang wanita muda yang tengah hamil 8 bulan melangkah masuk dengan senyum polos, meminta untuk diperiksa. Namun di ambang pintu, sang suami berdiri menatap Ningsih dengan sorot mata yang membuat darah Ningsih membeku. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyuman kelam yang sama persis dengan yang ia lihat di malam-malam penuh kutukan itu. Tangan Ningsih bergetar hebat saat menyentuh perut buncit wanita itu.
Ia merasakan detak jantung bayi yang kuat, namun ia tahu bayi ini tak akan pernah lahir ke dunia. Lingkaran setan ini tak akan pernah berhenti selama manusia masih lebih menghargai lembaran uang bernoda darah dibandingkan dengan harga sebuah nyawa.